Assalamualaikum, Iyang. Wah, kayangi terapi. Oke, salam Mak. Boleh perkenalkan diri Mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An Ekuator. Saya asli Bonjol, tepatnya Ganggu Mudia. Oke. Di sini Mak dapat informasi mengidap penyakit ya Mak? Ya, Boleh disampaikan Mak? Apa ya yang- kebetulan saya kena penyakit stroke ringan, kalau kata dokter. Jadi saya sudah berobat ke dokter, ke spesialis saraf, terus ke terapi, ke tukang urut kampung lokal. Terus saya dapat informasi dari masyarakat kalau kena stroke ringan, coba mandi ke air panas Mudi Eyange seberang Ganggu Mudia. Jadi saya lakukan selama 1 bulan penuh rutin. Berangkat pagi, jalan kaki dari rumah tiap hari selama 1 bulan. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang kaki saya yang selama ini tidak bisa diangkat sekarang sudah bisa. Tangan yang tadinya nggak bisa diapa-apain sekarang sudah bisa, walaupun agak lemah tapi sudah bisa digerak. Oke, berarti itu salah satu ikhtiar Ma'an untuk Ya. menyembuhkan, khususnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan memanfaatkan Amin. air panas Mak Iya. ya. Jadi itu dari masyarakat itu dilakukan Mak selama 1 bulan penuh. Iya. Nah, sekarang efek tadi apa saja Mak selain menjadi lebih enak badannya? Efek dari hasil ya yang selama ini saya terapi ke air panas itu badan enakan ya, terus penyakitnya berkurang, ya, mulai penyembuhan. Jadi sangat bagus untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama sangat bagus untuk mencoba berobat ke sana terapi. Dia air panas itu kalau menurut cerita orang sekitar ya itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, jadi multi. Nah, tidak spesifik stroke aja, bisa juga penyakit kulit ya, bisa sembuh di sana. Nah, ini dari efek samping tadi yang bisa kesehatan Mak dapat. Mungkin ada pesan nggak Mak kepada Ya. masyarakat khususnya yang ada di Bonjol dengan potensi yang ada air panas Oke, di sini? iya. Jadi saya itulah tadi saya sarankan untuk masyarakat terutama yang tidak mampu, cuman modal tenaga, berangkatlah ke air panas apa penyakit kita, tapi rutin. Dia tidak sekali mandi sembuh, tidak, rutin sampai sembuh. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Cumannya lagi kolam air panas itu sekarang open, terbuka. Ya, kalau bisa pemerintah juga ambil inisiatif bikin baknya 2 untuk perempuan 1, untuk laki-laki 1, terus ditutup biar mandinya agak aman, nyaman. Nah itu harapan saya terhadap pemerintah. Ada mapak ini dah. Apa mandi dia yang ni? Mundi yang nge. Baiknya terapi dah dah. Suranya dah tapak. Dah dah. Syukur alhamdulillah lah. Nah, 3 kali yo.
Oke, perkenalkan di sini saya Fadli dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, khususnya di Pemda Sumatera Barat. Sekarang kita berada di daerah Mudia Ayange, Jorong Kampung Tampang, Nagari Ganggo Mudia, Kabupaten Pasaman. Di sini ada salah satu potensi objek alam, adanya sumber air, khususnya mata air panas yang ada di Kecamatan Bonjol di Kabupaten Pasaman. Di sini kita bisa mempelajari proses-proses dari sisi kebumian, karena kita ketahui ketika air panas itu ada di salah satu lokasi, khususnya yang ada di daerah, itu menjadi bukti kalau di sini adanya proses kejadian alam, yaitu yang kita tahu di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, dilalui oleh jalur patahan. Dan kebetulan di Kabupaten Pasaman ini dilalui oleh 2 jalur segmen, dan kebetulan hari ini sama-sama kita menikmati air panas. Buktinya langsung air panas tersebut ini yang bisa kita kaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di Bonjol, karena di Kenagarian yang ada di Kecamatan Bonjolnya ini memiliki bukan hanya objek alam saja, tapi juga ada dari sisi sejarah dan juga ada sisi budayanya, karena kita tahu di sini juga menjadi basis ataupun Tuanku Imam Bonjol juga hadir di kawasan ini, di Kecamatan Bonjol, dan juga ada keunikan dari sisi astronominya, dari sisi alamnya, itu dilewati oleh jalur yang kita sebut sebagai ekuator atau jalur khatulistiwa. Dari beberapa potensi, beberapa aspeknya itu bisa menaikkan bagaimana ketika kejadian alam beririsan dengan budaya, dan kebetulan kita di salah satu nagari yang mempunyai biodiversity, keragaman flora faunanya bisa terangkai satu sama lain. Ini menjadikan nanti pemerintahan kabupaten menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk ekonomi setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Air panas harus kita lestarikan, harus kita jaga untuk menaikkan ekonomi, khususnya yang ada di Kecamatan Bonjol dan juga yang ada di Kabupaten Pasaman. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi, apa sih pendapat dan sentimen Ibu terhadap situs wisata kita di pemandian air panas? Ya, jadi itu adalah merupakan salah satu potensi yang ada di Kenagarian Ganggo Mudia, Kecamatan Bonjol, yaitu pemandian air panas. Sumber air panas yang sudah ada sejak dahulu dan sudah dikelola mungkin oleh pada saat zaman penjajahan dahulu. Sampai saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan ada beberapa juga masyarakat yang dari luar datang dan sengaja datang ke lokasi untuk bisa merasakan air panas ini. Jadi kelebihan dari air panas yang ada di Kejorongan Kampung Tampang Nagari Ganggo Mudia ini berbeda dengan air panas yang ada di daerah lain. Dia sangat jernih dan tidak berbau, sehingga ini adalah satu hal yang menarik buat masyarakat kita, sehingga banyak masyarakat yang sengaja datang ke lokasi ini. Oh, oke, Bu. Jadi, apa sih harapan ke depan terkait perkembangan tempat wisata ini, Bu? Ya, kami dari pemerintah kecamatan tentu sangat berharap ini potensi ini dapat segera dikelola dengan baik dan dikembangkan, dilengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar dan juga mungkin dari luar, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat. Oke,
Oke, Pak Wabub, di sini saya coba untuk memberi arahan mungkin dari Pak Wabub terkait pengembangan bagaimana di air panas, khususnya yang ada di Bonjol, di Kenagarian, Jorong, Kampung Tampang. Ya, Pak Wabub. Baik, air panas Jorong Kampung Tampang adalah merupakan salah satu spot dari pengembangan kawasan wisata Bonjol yang kita fokuskan. Nah, spot ini sungguhnya sangat potensial, karena itu perlu mendapatkan perhatian, pengembangan, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Sumber air panas ini sudah ada sejak zaman Perang Padi. Para raja terapi kesehatan di situ. Ternyata mereka pintar sekali. Mereka tahu mana yang enak, mana yang sehat, mana yang menyenangkan dan sebagainya. Bisa kita lihat misalnya bangunan di situ awet sampai sekarang, ya betapa konstruksinya juga begitu tinggi. Nah, karena itu saya kira pertama sumber air panas ini perlu dijaga keasliannya, natur. Ya, jika pun dikembangkan ke depan, itu kita berharap dikembangkan, tetap menjaga keaslian, kemudian didukung juga oleh kelestarian alam di sekitarnya. Nah, pengembangan ke depan itu saya kira untuk sarana agar orang lebih enak, lebih nyaman, lebih safety, untuk bisa mandi di sana, mandi untuk terapi kesehatan, sauna. Segera ini menjadi sebuah primadona wisata zaman sekarang, di mana wellness tourism itu sebuah pilihan bagi para wisatawan. Dan ke depan kita berharap ini bisa dikembangkan lebih maksimal, tentu dengan keterlibatan masyarakat dan ekonomi di sekitarnya. Nah, sehingga demikian kawasan wisata Bonjol secara umum dengan dukungan sumber air panas ini akan lebih menjanjikan untuk menjadi sebuah daerah tujuan wisata. Nah, selain itu saya kira akses ke arah sana barangkali kita benahi, apakah untuk bersepeda, begitu juga trekking dan sebagainya, sehingga bisa mengakumulasi dari terapi kesehatannya, dari jalannya dan sebagainya, dan akhirnya ini menjadi sebuah pilihan untuk wisatanya khusus bagi para wisatawan baik domestik, lokal, Riau, Sumatera Utara, begitu juga dari mancanegara, yang Malaysia, Australia dan sebagainya. Saya kira demikian.